Sejak pandemi, minat menjadi seorang perawat seakan melonjak tinggi. Pandemi menjadikan perawat sebagai hero dan jadi salah satu garda terdepan kala itu. Tren menjadi perawat naik juga karena kesempatan kerja yang menggiurkan. Seperti yang dikatakan Kepala Prodi Profesi Nurse Universitas Binawan, Yuli Utami, bahwa perawat berkesempatan besar bekerja di luar negeri. Dari situ, animo menjadi mahasiswa perawat itu cukup meningkat dan cukup tinggi, dengan didukung juga bahwa karir perawat itu tidak hanya di dalam negeri gitu, tapi juga bisa berkecimpung di luar negeri ya, seperti negara-negara Eropa, Amerika, Australia, Jepang gitu ya, negara Timur Tengah. Nah itu sudah banyak puluhan ribu perawat itu ditempatkan negara-negara tersebut gitu. Dengan tren seperti itu, minat menjadi perawat sangatlah tinggi. Namun, tetap harus memiliki kualifikasi dan standar yang dibutuhkan industri. Yuli menyebut, ada beberapa kualifikasi jika ingin menjadi perawat. Hal pertama yang ia katakan, yakni kualifikasi pendidikan, lulusan D3, D4, atau S1 keperawatan dan profesi nurse. Kualifikasi selanjutnya adalah memiliki STR. Jadi ketika tahap sarjana selesai mendapatkan gelar S-Kerp itu tidak otomatis bisa bekerja, karena harus menyelesaikan dulu profesi nurse gitu. Nah selama 1 tahun gitu. Jadi memang itu berkesinambungan, berkelanjutan gitu, karena nanti kalau belum mendapatkan ijazah profesi nurse itu pengurusan surat tanda registrasi, jadi license ya, license seperti kita naik bawa mobil itu harus ada SIM-nya. Ini juga namanya STR, dan itu merupakan SIM perawat, menjadi perawat dan bekerja di rumah sakit itu harus ada STR. Dan syarat mendapatkan STR adalah lulus dari profesi nurse. Ketika memenuhi kualifikasi dan menempuh pendidikan, maka calon perawat sudah pasti menguasai ilmu-ilmu asuhan keperawatan. Yang kemudian, pada praktik lapangan, calon perawat ditempatkan tidak hanya di rumah sakit, namun beberapa tempat dan komunitas tertentu. Ada sedikit ilmu psikologi juga ada, karena kita harus memahami pasien juga, tentang sosiologi juga gitu. Kaitannya dengan komunitas ya, jadi masyarakat, karena praktek mahasiswa itu tidak hanya melulu di rumah sakit, tetapi mereka prakteknya di komunitas, di masyarakat, di RT, RW, di panti jompo ya, mungkin baru ini ya, baru nggak ya kalau ada panti jompo, karena di Indonesia kan culture-nya beda ya dengan luar ya. Jadi di panti jompo, terus di rumah sakit jiwa gitu. Jadi menguasai hampir semua asuhan keperawatan gitu, dari yang sehat maupun yang sakit. Lifespan itu dari bayi sampai dengan lansia. Nah itu harus dikuasai, dan itu didapatkan ketika pembelajaran di baik di sarjana maupun di profesi, itu harus dipelajari itu semua. Ketika ditanya seputar gaji atau pendapatan para perawat, Yuli menjawab bahwa perawat saat ini sudah sangat dihargai untuk kota-kota besar. Sehingga pendapatan pun bersaing di rumah sakit daerah maupun puskesmas. Apalagi jika mendapat peluang kerja ke luar negeri. Saya kurang paham kalau di luar Jakarta ya. Tapi kalau di Jakarta itu udah sangat-sangat ini sekali. Sangat, terutama di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit klinik ataupun puskesmas, itu perawat itu sudah sangat dihargai dengan salary income yang benar-benar sangat memadai gitu ya, sangat dibanding yang lalu gitu ya. Nah, tapi tentunya bervariasi, setiap daerah itu berbeda gitu. Tapi kalau di Jakarta sendiri itu sangat menjanjikan. Kenapa orang memilih keluar? Karena terus terang di luar negeri itu gajinya pastinya lebih tinggi, dan Binawan itu punya 160 lulusan yang di Australia. Udah di sana dan gajinya sekarang udah hampir rata-rata yang udah RN level 10 itu gajinya udah sebulan 170 juta. Jadi bagaimana? Kamu tertarik tidak menjadi perawat?